فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم أما بعد، إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan pada pertemuan malam ketiga dari kajian rutinitas harian kita yang kita lakukan di Masjid Jalan Fatahullah pada sebuah tulisan dengan judul Hajrul Muqtadi, memboikot pelaku kebid'ahan. Sebuah tulis milik Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid bin Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Masih tengah kita membaca muqaddimah yang belum kita selesaikan. 2 malam pertemuan sebelumnya berturut-turut muqaddimah yang isinya boleh terangkan kepada kita tentang gambaran keadaan akhir zaman dengan begitu banyak faktor yang boleh disimpulkan di akhir tentang kewajiban bagi dai ilallah untuk menerangkan kepada umat bahaya dari kebid'ahan serta memberikan peringatan akan pelaku kebid'ahan. Dan disimpulkan bahwasanya ini termasuk bagian cabang daripada akidah kaum muslimin al-wala' wal bara'. Jadi memboikot pelaku kebid'ahan termasuk salah satu bab dalam bab akidah yang kita ketahui sendiri tentang vitalnya bab akidah. Penting untuk diketahui oleh setiap insan, yang mana barang siapa yang tidak memahaminya berarti kafir, yang salah dalam memahaminya mubtadi'. Kita lanjutkan masih tersisa dari isi muqaddimah dari kitab Hajrul Muqtadi ini. Kita akan baca kata tulisan penulis, semoga Allah merahmati beliau, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Wa hadhihi al-uqubat asy-syar'iyyah, ya, halaman 4 dari buku ini. Allati kana yata'amalu biha as-salafu ma'a ahli al-bid'ah wal ahwa' mutanawwi'atun wa muta'addidatun fi majalat. Ganjaran hukuman secara syar'i ini yang boleh masuk dengan ganjaran hukuman adalah mereka dipergauli dengan pergaulan yang tepat dengan cara boikot. Sifat-sifat serta tata laksananya akan kita dapati nanti pada bab-bab setelahnya. Bagaimana cara memboikot mereka. Lanjut beliau, yang mana para pendahulu dari orang soleh mempraktekkan
ganjaran syariat ini bersama pelaku kebid'ahan serta pengekor hawa nafsu. Beraneka ragam, bermacam-macam dalam beberapa momen. Momen apa saja? Para salaf dahulu menerapkan boikot ini. Di antaranya adalah riwayat, periwayatan hadis. Nah, periwayatan hadis. Datang asar yang indah dari Imam Tabi'in Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahih beliau. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma ad-din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Artinya mengambil agama dari orang yang tepat, dari alim ulama ahlus sunnah wal jamaah, bukan dari kan ahlul bid'ah. Meskipun perinciannya di dalam bahasanya sebagian. Nah, A'immatul muhaddisin terkadang mereka mengambil hadis dari sebagian ahlul bid'ah namun dengan syarat yang ketat. Imam Bukhari rahmatullahi alaihi beliau memasukkan hadisnya Imran bin Hilton dalam Sahih Bukhari beliau. Karena Imran bin Hilton adalah seorang tokoh kaliber dari Khawarij. Ada syarat, ada ketentuan seperti yang mereka bawakan bahwasanya, nah, ketika mereka membawakan hadis yang berkaitan dengan kebid'ahan mereka harus tersebut ditolak. Dan seterusnya ada syarat-syarat yang dibawakan oleh para a'immah al-muhaddisin dalam bab ini. Ini contoh kecil tentang boikot tersebut dalam bab ini, periwayatan hadis. Wasyahadah, persaksian. Nah, perhatikan persaksian pun mereka maksudnya persaksian ahlu sunnah tentunya beda dengan persaksian dari ahlu bid'ah. Bab boikot pun masuk dalam momen ini. Ketika ahlu bid'ah mempersaksikan akan suatu berita terkhususnya dalam masalah agama, tidak ada serta-merta diterima. Ditengok dulu. Karena ahlul bid'ah di antara sekian pihak yang runtuh adalahnya kepercayaan kita kepada mereka. Sebagaimana hukum asal berita pada apabila datang dari pertama orang kafir atau musyrik. Yang kedua ahlul bid'ah, ketika orang fasik dari kalangan kaum muslimin, ini dia orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Al-Quran memberikan kita pelajaran tentang ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai sekalian orang beriman, apabila datang kepada kalian suatu berita dari orang fasik, maka cek dulu, tabayyun dulu. Fasik dari kalangan kaum muslimin. Lebih daripada itu juga di antara itu mubtadi, kemudian musyrik dan kafir. Dalam persaksian pun momen boikot kepada ahlul bid'ah ini diterapkan. Berikutnya adalah wassalatu khalfahum wa alaihim. Salat di belakang mereka, kemudian mensolati mereka. Salat di belakang mereka, salat jamaah, mereka jadi imam, kemudian ahlus sunnah menjadi makmum. Bagaimana kita sebagai pelaku ahlus sunnah menyikapi akan hal ini? Bolehkah kita salat di belakang mereka? Akan datang nanti juga perinciannya bahwasanya apabila kebid'ahan tersebut sampai pada tingkatan kekufuran, tidak boleh sholat di belakang mereka sama sekali. Tidak boleh. Kamu sholatnya batil, dia sholatnya batil, kita sholatnya juga batil. Ini apabila kebid'ahannya sampai pada tingkatan kekufuran. Namun apabila tingkatan kebid'ahan tersebut tidak sampai tingkatan kekufuran, karena bid'ah ada dua, bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah sampai pada tingkatan kekufuran akan datang juga seperti bid'ahnya Jahmiyah. Bid'ah al-hululiyah, bid'ah
Rafidhah dengan anak cabang seperti Itsna Asy'ariyah atau Imamiyah yang meyakini misalnya Al-Quran kurang, Al-Quran kaum muslimin kurang, mengatakan bahwa malaikat Jibril pengkhianat. Dan Rafidhah yang ada dikatakan kufur. Tidak boleh sholat di belakang mereka, sholatnya batil. Kemudian jenis kebidahan yang kedua adalah bid'ah mufassiqah, bid'ah namun tidak sampai tingkatan kekufuran. Hukum sholat di belakang mereka. Nah, kalau ada masjid yang lain selain masjid mereka, lebih afdal sholat di masjid selain pelaku kebidahan. Namun sholat di belakang mereka sholatnya sah. Ini kita katakan sholat di belakang pelaku kebidahan yang tingkatan kebidahannya mufassiqah. Hukum sholat di belakang mereka sah. Namun lebih afdal sholat di masjid Ahlus Sunnah. Kita katakan afdal demikian. Makanya perlu diberitahukan kepada sebagian ikhwah bahwasanya kita punya masjid Ahlus Sunnah. Ada kajian Ahlus Sunnah. Hari Jumat ada khutbah Ahlus Sunnah. Ketika mereka memilih untuk sholat di tempat lain, di masjid lain, ini namanya mahdul. Allah tidak berikan taufik. Kita sama-sama tahu tentang masjid awam. Bahwasanya dalam permasalahan shaf saja tidak rapat. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Dan riwayat min iqamatis shalah. Lurusnya shaf, rapatnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Artinya kalau shaf tidak lurus, kalau shaf tidak rapat berarti tidak sempurna salat. Kalau begitu pilih mana? Sebetulnya salat di Masjid Ahlus Sunnah. Allah mudahkan, ada, walhamdulillah, ini sesuatu yang kita patut syukuri bersama bahwasanya Masjid Ahlus Sunnah ada. Tapi sebagian ikhwah entah apa di kepala mereka. Ada Masjid Ahlus Sunnah dengan jarak jangkauan terjangkau, ada kendaraan tapi masih tetap memilih sholat di sholat masjid orang awam. Kita kembali ke materi bahwa barakallahu fikum jami'an, sholat di belakang pelaku kebidahan apabila tingkatan kebidahannya sampai pada tingkatan mufassiqah, hukum sholatnya sah. Hanya saja sholat di belakang mereka lebih afdal. Kemudian as-salatu alaihim, ini as-salatu khalfahum, salat di belakang mereka, mereka sebagai imam, kita sebagai makmum. Kemudian as-salatu alaihim, salat jenazah. Salat jenazah. Ini pun kita dapati nanti dari asar-asar para salaf melarang untuk menghadiri pemakaman jenazah ahlul bid'ah. Dapat dari asar Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Atau datang juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah alaihi, kata beliau, Al-Qadariyah majus hadhihi al-ummah, idza maridu fala ta'udu wa idza matu fala tushayyi'u. Al-Qadariyah salah satu kelompok dari kelompok-kelompok kebidahan adalah majusinya umat ini. Apabila mereka sakit, jangan kalian jenguk. Apabila mereka meninggal, jangan kalian melayat. Diselenggarakan jenazahnya. Dan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya pemakaman jenazah ahlul bid'ah tidak dihadiri. Tidak disolati sebagai bentuk boikot kepada mereka. Ini momen-momen boikot ahlul bid'ah dengan aneka ragam dan macam momennya. Kita lanjutkan masih perkataan penulis. Wa adamu tawliyatihim manasib al-adalati kal imamati wal qada. Macam ragam momen memboikot ahlul bid'ah juga adalah tidak memberikan mereka posisi-posisi kepercayaan seperti imam masjid atau diangkat menjadi hakim, pemutus perkara antara kaum muslimin. Sengaja memberi mereka untuk menjadi imam, ini makhdul. Tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah imam dari kalangan ahli sunnah.
Demikian juga tidak mengangkat mereka menjadi hakim atau posisi-posisi menentukan keputusan kemaslahatan kaum muslimin. Kepala daerah, kepala kampung, misalnya, jangan mengangkat mereka. Datang sebagian syubhat dari ahlul ahwa. Kalau posisi-posisi ini tidak diduduki oleh ahlu sunnah, yang mana di negara kita menganut pemahaman demokrasi, masing-masing orang memiliki hak untuk mencalonkan diri. Ahlu sunnah nggak mungkin untuk mencalonkan diri. Bagaimana kalau seandainya ahlu bidah mencalonkan diri? Sebab mereka mengatakan bahwasanya untuk menghindar bahwasanya ahlu bidah yang terpilih, kalau begitu ahlu sunnah juga ikut ambil-ambil, turun dalam mencalonkan menjadi kandidat. Yaitu legislatif, yudikatif. Ini syubhat. Mereka mengatakan bahwasanya seandainya ahli sunnah tidak ikut turun dalam panggung demokrasi, ahlul bid'ah akan menduduki posisi tersebut, akhirnya mencelakai kaum muslimin. Mereka menganggap itu sebagai bentuk pertolongan kepada kaum Islam. Wa illa, jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mensyariatkan untuk menolong agama Islam dengan kemaksiatan. Agama Allah tidak akan pernah tertolong dengan maksiat. Demokrasi adalah maksiat. Pemilihan umum adalah maksiat. Terserah mereka mengurusi urusan mereka. Kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya lagi masih tentang macam ragam momen memboikot ahlul bid'ah, wa tahdhir minhum wa min bid'ahihim wa ta'zirihim bil hajar. Yang kedua adalah memberikan peringatan tentang mereka dan kebid'ahan mereka. Memberikan keterangan dan bayan kepada umat bahwasanya mereka pelaku kebid'ahan, hati-hati dari mereka, jauhi majelis mereka. Ini sebagai bentuk boikot. Yang terbentuk boikot adalah terangkan bahwasanya si fulan tadi bersihkan tangan kita dari mereka. Wa ta'zirihim bil hajar, kemudian memberikan mereka hukuman ganjaran dengan diboikot. Diboikot, diblokir, diembargo. Makanya sebagian ikhwah yang masih mungkin kita enggak pungkiri bahwasanya kita dulu pernah sama-sama dengan mereka. Saya kita wasiatkan dan nasihatkan lillahi ta'ala. Nasihat lillahi ta'ala. Sebagian ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah yang masih percaya kepada dai Ahlussunnah wal Jamaah untuk menghapus nomor-nomor kontak ahlul bid'ah. Hapus, tidak usah ada hubungan dengan mereka. Mereka hanya mengotori manhaj. Kalau ada sebagian ikhwah yang masih menyimpan nomor-nomor mereka itu ke dai-nya atau ke du'unya, kami nasihati dengan wajah Allah Subhanahu wa taala diblokir, dihapus. Tidak usah ada hubungan dengan mereka. Ini sebagai bentuk hajrul mubtadi. Ila akhir ma tarahu marwiyan fi kutubis sunnah wal i'tiqadi. Mimma hurrirat majmu'uhu fi usul al-islami lidar'il bid'ah anil ahkam. Dan seterusnya dari apa yang engkau dapati diriwayatkan dalam kitab-kitab sunnah dan i'tiqad. Ada satu era di zaman salaf ketika mereka menulis tentang pembahasan atau materi akidah, mereka berikan judul buku mereka dengan as-sunnah, dan itu dijumpai banyak. Syarhus Sunnah milik Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah milik Imam Al-Baghawi, As-Sunnah milik Imam Ahmad. Al-I'tiqad ahli sunnah wal jamaah dari Imam Al-Lalikai. Yang mereka maksudkan dalam adalah bab-bab akidah, bab-bab manhaj.
Dan beliau katakan di sini bahwasanya dan seterusnya, dan engkau bisa dapat tersebut diriwayatkan dalam buku-buku sunnah dan i'tiqad, buku-buku akidah, buku-buku manhaj. Nah, yang terkumpul dalam satu materi pembahasan usulul Islam, fondasi agama Islam, Lidaril Bid'ah Anil Ahkam, atau buku beliau ini, buku punya beliau, Mimaharul Turteh, beliau katakan bahwasanya aku kumpulkan dalam satu kumpulan dengan judul Fondasi-fondasi agama Islam untuk menolak kebid'ahan dan bentuk hukum-hukum, jadi dijadikan sebagai hukum-hukum fondasi Islam tentang menolak kebid'ahan. Dari alinea baru kita sebutkan sebelum kita lanjut pada alinea berikutnya. Inilah beberapa macam ragam momentum tentang memboikot pelaku kebid'ahan serta pengekor hawa nafsu. Dalam bab periwayatan, dalam bab persaksian, tidak sholat di belakang mereka, tidak mensolati mereka, sholat jenazah, tidak mengangkat mereka pada posisi-posisi kepercayaan kaum muslimin seperti imam masjid, kemudian hakim yang memutuskan perkara kaum muslimin, atau kepemimpinan urusan kaum muslimin secara umum. Demikian juga memboikot mereka, memberikan peringatan kepada mereka, demikian juga kepada bid'ah mereka, dan seterusnya. Kita lanjut perkataan beliau, kata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa ma fi hadhihi risalati huwa fi khususi zajr bil hajri lil mubtadi'ah biyanatan. Kata beliau, dan juga di dalam makalah ini, makalah yang mungil, yang singkat, beberapa puluh halaman, lebih spesifik lagi tentang menghardik dengan bentuk boikot kepada ahlul bid'ah dalam bab agama. Jadi boikot ahlul bid'ah adalah bagian daripada agama. Jadi seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara ini. Seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara ini. Datang riwayat dari Imam Amash rahmatullahi alaihi, Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi, Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia pernah sakit, kemudian menempuh metode penyembuhan, namun tak kunjung datang penyembuhan dari sakitnya dia. Akhirnya dia bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh, dan ini masyhur dalam syariat Islam. Disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meminta satu hal dengan perantara amalan soleh. Di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah sebagai bentuk harapan agar penyakitnya disembuhkan, ya Allah, sembuhkan penyakitku dengan perantara aku benci kepada Syiah Rafidhah. Dan riwayatnya sahih. Allah sembuhkan. Lihat, membenci Syiah Rafidhah ternyata menurut Imam Amash Sulaiman bin Mihran adalah bagian daripada agama. Bagian daripada agama. Bahkan dalam sebagian riwayat juga tentang benci kepada Syiah Rafidhah, Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullahi alaihi membawakan dalam sebagian kitab beliau bahwa apabila hewan ternak sebagian mereka dulu di zaman salaf terserang penyakit susah buang air, sembelit. Dalam riwayat disebutkan bahwa khususnya kuda sebagian orang di zaman salaf sembelit, susah buang air besar. Akhirnya membuat dia lemas, loyo, nggak bisa ditunggangi. Sebagian ulama Ahlussunnah memberikan dia saran bahwasanya bawa kuda engkau tersebut, hewan ternak engkau tersebut ke pemakaman atau kuburan orang Syiah Rafidhah. Dengan alasan bahwasanya Syiah Rafidhah mereka di alam kuburan mereka disiksa. Dan datang dalam hadis bahwasanya teriakan
penghuni kuburan yang sedang disiksa didengar oleh seluruh makhluk termasuk hewan ternak kecuali manusia. Akhirnya kudanya tersebut dibawa di pemakna kuburan Syi'rah itu. Dan betul sampainya di sana langsung dia buang air, seluruh apa yang ada di perutnya dia keluarkan. Karena mendengar teriakan yang histeris luar biasa membuat dia pun takut. Buah hasil dari takut tersebut akhirnya kuda sembuh dari penyakitnya. Jadi barakallahu fikum. Apa yang boleh disebutkan kepada kita bahwasanya memboikot ahlul bid'ah bagian daripada agama. Jadikan ini amalan yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti dalil-dalilnya kita akan baca. Li ahammiyatihi fit tamayyuzi war rad'i wa umumil mutalabati bihi. Dengan tujuan penting. Apa alasan bahwasanya memboikot ahlul bidah bagian daripada agama? Ini alasan pertama adalah tamayyuz, membedakan diri. Membedakan diri ini seruan yang sering terdengar dari lisan Al-Imam Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaihi. Tamayyuz, membedakan diri. Bahwasanya ahlu sunnah beda dengan ahlul bidah. Ahlu sunnah beda dengan hizbiyun. Jangan sama kita amalannya, ibadahnya, metode hidupnya beda, pakaiannya. Tamayyuz. Waridha wa umumul mutalabati bihi. Waliannahu asbaha fil ghalibi min as-sunanil mahjurah. Disebutkan alasan berikutnya juga adalah dikarenakan memboikot ahlul bid'ah di akhir zaman kita sekarang ini telah menjadi sunnah yang ditinggalkan, sunnah yang terlupakan. Dan tidak ada menghidupkannya kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Yang lainnya kita tengok, kita lihat, bahkan mereka bersanding duduk, tertawa, bersahabat. Padahal bisa jadi kelompok berbeda. Tak jarang kita dengar dari dai-dai TV Roja yang mengaku ahlu sunnah ternyata memuji sebagian firqah seperti Jama'atul Tabligh. Dan ini masyhur. Nah, di majelis masing-masing berbeda tempat. Yang satunya menuduh ini Wahabi, yang satunya di sebelah menuduh bahwasanya ini Sufi. Tapi ketika ketemu di satu perjalanan, di kendaraan yang sama, saling mu'anaqah. Artinya, memboikot ahlul bidah sudah tidak diamalkan lagi di zaman kita ini. Kecuali kalangan ahlus sunnah. Ini antara alasan yang tepat beliau bawakan bahwa ini adalah sunnah yang terlupakan, sunnah yang ditinggalkan. Barang siapa yang menghidupkan, dia menghidupkan kembali sunnah. Dia menghidupkan kembali sunnah yang telah mati. Tahta awamilil madhkurati fi sadri hadhil muqaddimah. Kenapa terlupakan? Dengan faktor-faktor penyebab yang telah disebutkan di awal penyebutan muqaddimah. Kita tengok lagi ke depan, ada hal-hal yang membuat boikot ini terlupakan, seperti slogan-slogan atau seruan toleransi. Nah, kita sama-sama Islam, kitab suci kita sama Al-Quran, kiblat kita sama ke Ka'bah. Kenapa Pak harus saling keras, saling mentahdir, saling mengejek, menjelek-jelekan? Tidak perlu hal tersebut. Ayo kita sama-sama menyembah Allah. Ini syubhat. Bid'ah tasamu, toleransi. Kemudian juga datang bid'ah, kita buang perbedaan. Kita tepis perselisihan pendapat. Atau bahkan sebagian juga membawakan slogan seperti hak asasi manusia. Jangan engkau mencela, jangan engkau ini melanggar hak asasi manusia. Dia punya hak untuk berpendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Bukan itu intinya. Wailah mereka salah paham dalam hal ini. Bukan karena mereka merampas tanah kita, bukan mereka merebut masjid kita. Wailah yang mereka rubah adalah agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka merubah adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut kita benci mereka. Allah Subhanahu wa taala maksudnya agama telah sempurna, mereka berani dan lancang untuk merubah agama. Maksudnya agama tidak sempurna, butuh untuk pelengkap, butuh untuk penyempurna. Ini berarti mereka merubah agama, bukan merampas hak kita, tapi merampas hak Allah Subhanahu wa taala.
Kata beliau dengan alasan tersebut, walihada ra'aitu ifradahu bihadhihi risalati ihya'an li hadhihi sunnah. Oleh karena itu aku berpendapat, aku melihat untuk menulis secara khusus satu makalah ini sebagai bentuk menghidupkan kembali sunnah ini. Tujuan yang mulia, niat yang tulus untuk diacungi jempol dan dibantu, ditolong. Nah, sebagaimana beliau telah menulisnya sebagai bentuk membela satu sunnah ini, kita mengkajinya, membacanya, mengajarkannya kepada umat. Wa nashrun laha bi tawabitiha syar'iyyah allati tahfadhu lil bid'ah karamatuha musliman. Setelah menulis beliau katakan lagi, kemudian menyebarkannya dengan kriteria menurut syariat. Yang mana dengan satu bab ini, bab yang sedang kita kaji adalah memboikot, mengembargo pelaku kebid'ahan, menjaga hak seorang mubtadi, dia adalah muslim. Seorang mubtadi meskipun terancam dengan neraka, ketika ada ummah ijabah, umat yang menjawab, nah, dia tetap memiliki hak seorang muslim. Karena hak seorang muslim tersebut kita nasihati, dan bentuk nasihati adalah bukan datang ke majelis dia, tapi dengan cara memberikan peringatan kepada dia, memberikan peringatan tentang dia. Jangan sampai banyak orang yang mengikuti kesesatan dia, kemudian begitu banyak dosa-dosa orang yang mengikuti dia akan dia pikul. Kalau begitu kita persempit, kita minimaliskan, menahan agar orang tidak mengikuti dalam bab kejelekan. Dengan cara seperti ini, menjelaskan tentang kejelekan dia. Wa tukshafu bid'atuha biwasfihi mubtadi'an. Selain menjaga kehormatan seorang bid'ah, seorang mubtadi, bahwasanya dia adalah muslim, demikian juga membongkar kebid'ahan dia, mengatakan bahwasanya muslim tapi mubtadi. Muslim, dia memiliki hak. Seorang muslim hanya saja dia mubtadi dan jangan diikuti, jangan ditaati, bahkan dijauhi. Malam takun mukaffiratan ke bid'atil qadari wal babi wal bahai. Selama bid'ah tersebut tidak sampai pada tingkatan kekufuran seperti bid'ah qadariyah. Qadariyah sepakat kaum muslimin bahwa mereka adalah kafir. Kemudian bid'ah al-bab wal biha, ini adalah kelompok firqah. Nah, kalau kita tengok zaman sekarang sama dengan, hampir sama, serupa dengan gafatar. Apa arti dari gafatar? Kelompok ini muncul di awal tahun 1900-an dan masih ada sampai sekarang. Mereka memakai pedoman seluruh kitab suci yang datang dari langit. Jadi Taurat mereka baca, Injil mereka baca, Al-Quran pun mereka pakai. Pertama kali muncul di Irak dan diingkari oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka yang menggabungkan seluruh agama yang ada. Kufur. Menurut penulis, beliau sampai pada tingkatan kekufuran. Berikutnya lagi, wa tuhfatu ala ahli sunnati wal jamaati kafu bid'atihi wa madakhalatihi fi sufufihim wa hadha wajibun bi ittifaqil muslimin. Beliau ungkapkan pada hal ini bahwasanya penulisan buku ini sebagai bentuk menghidupkan sunnah yang tertinggal, sunnah yang terlupakan, sunnah yang ditinggalkan. Ini boikot ahli bid'ah. Dengan 3 alasan. Pertama adalah ahlul bid'ah, biar bagaimana mereka adalah muslim. Namun dijelaskan tentang keislaman mereka, karena keislaman mereka ini membuat orang samar bahwasanya dia muslim, kalian muslim, kenapa saling bermusuhan? Tapi keislaman mereka kita terangkan, Islam mubtadi, beda dengan Islam ahlus sunnah. Ini bentuk alasan yang beliau sebutkan. Sekaligus adalah menjaga ahlus sunnah, menjaga jamaah ahlus sunnah untuk tidak tertipu dengan masuknya mereka, menyelinapnya mereka, menyusupnya mereka ke dalam barisan-barisan ahlus sunnah.
Yang sampai ada, nah dengan bentuk luar yang sama, souvenir yang digunakan sama, lisan pun mungkin sama, agar terbedakan bahwasanya ini ahlu sunnah, ini ahlu bidah. Ada boykot, ada hajar, dan ini wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Boleh katakan ini adalah perkara yang wajib. Boykot ahlu sunnah adalah perkara yang wajib. Nanti seseorang yang tidak memboykot ahlul bid'ah berarti dia melalaikan satu kewajiban dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang wajib. Dengan macam ragamnya kita tepati nanti bagaimana cara memboykot ahlul bid'ah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi bayan usul nusyi li sahihil Islam wal muslimin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, dijulukan Syekhul Islam, syekhnya Islam. Semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Beliau berkata dalam bentuk menjelaskan wajibnya menasihati untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Nasihat hukumnya wajib dengan alasan kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Kata beliau, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalatil mukhalifati lil kitabi was sunnah awil ibadatil mukhalifati lil kitabi was sunnah fa inna bayana halihim tahdirul ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Kata beliau, wa matsal a'immatul bid'ah. Baik. Para pemimpin kebid'ahan dari pemilik-pemilik pendapat yang menyelisihi kitab dan as-sunnah serta pemilik ibadah-ibadah yang menyelisihi kitab dan sunnah, karena sesungguhnya menjelaskan tentang keadaan mereka sebagai bentuk peringatan kepada umat, hukumnya adalah wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Wajib. Dan wajib ini berlaku kepada per individu di antara kita. Nah, bukan cuma orang yang tampil sebagai seorang dai, orator, khatib. Kita memiliki hak yang sama, wajib. Per individu kaum muslimin, wajib untuk memboikot kaum muslimin. Dan ini kan kesepakatan. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, ar-rajul yasumu wa yusalli wa ya'takifu. Ahabbu ilaika wa yatakallam fi ahli al-bid'ah. Datang pertanyaan. Sampai-sampai Imam Ahmad pernah ditanya. Imam Ahmad bin Hanbal yang masyhur dengan Imam Ahlus Sunnah. Di antara empat imam satu ini dijuluki dengan Imam Ahlus Sunnah. Dia pernah ditanya tentang seseorang yang mana dia berpuasa, dia sholat, dia beriktikaf. Engkau lebih cintai atau seseorang yang berbicara tentang ahlul bid'ah, yang memberikan peringatan kepada umat tentang ahlul bid'ah? Mana yang lebih jadi engkau cintai? Ya, perbandingan antara dua orang. Yang satunya dia ibadahnya luar biasa, sholat, puasa, beriktikaf, namun dia diam akan kejelekan ahlus sunnah. Ada lagi seorang yang mungkin dia biasanya, ibadahnya biasa-biasa saja, hanya saja dia ini lebih vokal dalam menerangkan tentang kebobrokan yang ada pada ahlul bid'ah. Apa jawaban dari Imam Ahmad? Faqala idza qama wa shalla wa ataqafa fa inna ma huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa inna ma huwa lil muslimin, hadza afdal. Diberikan jawaban bahwasanya seseorang yang mana apabila dia sholat, dia berpuasa, dia beriktikaf, ibadah-ibadah tersebut kembali kepada maslahat diri sendiri dia. Namun apabila dia berbicara tentang kejelekan ahlul bid'ah, sesungguhnya saja maslahat itu kembali kepada kaum muslimin dan ini lebih utama. Menerangkan tentang kejelekan ahlul bid'ah menurut Imam Ahmad lebih utama. Karena ibadah, setiap orang beribadah, hanya saja ibadah tersebut kembali kepada diri dia sendiri. Sama-sama ibadah, itu ibadah, sholat, puasa, beriktikaf, ini pun ibadah, tapi ibadah ini lebih luar biasa keutamanya. Fabayyana anna naf'a hadha 'amun lil muslimina fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah wa dinuhu wa manhajuhu. Fi sabilillah wa dinihi wa manhajihi wa minhajihi wa syariatihi. Kata beliau kembali kepada perkataannya Syekhul Islam mengomentari jawaban dari Imam Ahmad ketika beliau ditanya di atas. Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya kemanfaatan ini menceritakan, menerangkan, menjelaskan tentang kesalahan ahlul bid'ah
kemanfaatannya adalah umum kepada seluruh kaum muslimin dalam agama mereka. Serupa dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agamanya, manhajnya dan syariatnya. Wa daf'u baghi haula'i wa adwanihim ala dzalika wajibun 'alal kifayati bil ittifaqil muslimin. Demikian juga mencegah kerusakan mereka, kerusakan yang ditimbul oleh pelaku kebid'ahan serta permusuhan dari mereka. Ini adalah perkara yang wajib adalah kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Seorang tampil membicarakan tentang ahlul bid'ah, dia telah menegakkan satu kewajiban di dalam agama. Walau laman yuqimuhu Allahu lidaf'i dharri haula'i la fasadad-din. Seandainya saja tak ada seorang pun yang bangkit, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan seseorang untuk menjelaskan tentang hal ini, niscaya akan rusak yang namanya agama. Karena pelaku bid'ah datang dengan kerusakan. Nah, Allah telah menerangkan bahwasanya agama Allah telah sempurna. Mereka katakan tidak sempurna, butuh tambahan. Yang namanya zikir tidak sempurna hanya dengan menggunakan ujung jari, tapi butuh dengan tambahan tasbih, alat itu. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dengan mengikuti sunnah beliau, namun kesempurnaan kecintaan kita kepada Nabi SAW dengan menegakkan maulid beliau, merayakan hari ulang tahun. Ini bid'ah. Butuh untuk dijelaskan kepada umat bahwasanya ini salah. Beliau katakan bahwasanya seandainya tidak ada yang tampil untuk menerangkan tentang kejelekan kebid'ahan, niscaya akan rusak agama. Begitu banyak hal-hal yang bukan bagian daripada agama dimasukkan ke dalam agama, akhirnya agama terlupakan. Yang diamalkan malah sesuatu yang bukan daripada agama. Wa kana fasaduhu a'dhamu min fasadi istila'il adu min ahli al-harb. Beliau jelaskan lagi tentang tingkatan kesalahan yang terjadi. Kerusakan yang ini, kerusakan ahlul bid'ah lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh yang masuk memerangi kaum muslimin, memerangi dengan senjata, pertumpahan darah. Yang ini lebih rusak, lebih besar kerusakannya. Kerusakan kebid'ahan lebih rusak daripada orang kafir harbi masuk memerangi kaum muslimin. Yang ini lebih rusak. Karena kenapa? Fa inna haula'i idza stawlau lam yufsidu al-quluba wa ma fiha min ad-din illa tab'a wa amma ulaika fihim wa amma ulaika fahum yufsiduna al-quluba ibtida'an. Dikarenakan orang ini kafir harbi yang mereka masuk memerangi kaum muslimin, apabila mereka menang, mereka tidak merusak hati secara langsung. Ini tidak merusak agama secara langsung. Mereka menang. Bisa jadi ada kaum muslimin yang kalah, tapi mereka tidak ikut agama mereka. Namun ketika ahlul bid'ah yang menang, mereka merusak agama paling pertama, merusak hati paling pertama. Kalau hati sudah rusak, agama sudah rusak, biar hidup, meskipun orang tersebut hidup, hakikatnya dia mati. Karena agama sudah rusak, hakikatnya dalam mati. Mayat berjalan. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku kebid'ahan, lebih rusak lebih parah kerusakannya apabila dibanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh menangnya ahlul harb, menangnya orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jadi sampai di sini perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alhamdulillah. Beliau berikan kita pencerahan tentang bahaya daripada kebid'ahan. Kita lanjut ke perkataan sang penulis Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Hada wa ma sayamurru nadruka alaihi fi hadhihi risalah fa innahu yantadimu fi jumlatihi ahkamul hajri syar'i lil kafiri wal mubtadi'i dhalli bi bid'atihi wal 'asi al mujahir bi ma'siyatihi. Kata beliau, oleh karena ini pandangan mata engkau akan melewati dalam makalah ini. Ketika engkau membaca, menengok, menyimak, dibacakan, mengkaji buku ini, pandangan mata engkau akan tertuju dalam risalah ini. Terkandung di dalamnya secara garis besar hukum-hukum tentang memboikot secara syar'i menurut sudut pandang syar'i, baik itu orang kafir, pelaku kebid'ahan yang sesat dengan kebid'ahannya, serta pelaku kemaksiatan yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan.
Jadi secara umum akan diterangkan kepada kita berupa dalil-dalil yang diboikot adalah 3 pihak ini. Pertama, kafir, masuk di dalamnya juga musyrik. Nah, yang diboikot memiliki hukum yang sama untuk diembargo, diblokir. Diboikot yang pertama adalah orang kafir dan musyrik. Yang kedua adalah pelaku kebid'ahan. Pelaku kebid'ahan yang kita sebutkan kemarin tentang syarat-syarat seorang tersebut dikatakan pelaku kebid'ahan apa saja. Yang pertama adalah dia mengamalkan kebid'ahan. Yang kedua, dia mendakwakan kebid'ahan. Kemudian yang ketiga, dia membangun kebid'ahan dia tersebut di atas wala dan bara. Ini yang pantas untuk diboikot. Nah, orang kafir atau musyrik. Yang kedua adalah pelaku kebid'ahan dengan sifat yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga adalah pelaku kemaksiatan meskipun dia dari kalangan kaum muslimin, namun dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Terang-terangan. Kita hidup di akhir zaman muskilah. Dilema. Jika kita keluar dengan kostum sunnahnya kita, di atas ada imamah, di bawah ada jubah, berjenggot, sunnah. Namun ketika berhadapan dengan masyarakat di luar sana, memberikan salam, di tangannya ada rokok, dia melakukan dosa terang-terangan. Dia memberikan salam, kita tidak salam. Di sekitar kita ada kaum muslimin yang akan melihat bahwasanya orang ini ketika tidak berikan salam, dia menganggap bahwasanya merokok adalah mengkafirkan. Dilema. Padahal boleh. Menurut kaidah akan kita baca nantinya bahwasanya boleh untuk memboikot pelaku kemaksiatan meskipun dari kalangan kaum muslim, bukan ahlul bidah, tapi dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Dilema hidup di akhir zaman yang mana Nabi SAW menceritakan kepada kita dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, sayati alaikum zamanun al-mutamassik bidinihi kal qabid ala al-jamrah. Akan datang kepada kalian satu zaman nanti, tidak akan zaman tersebut sekarang. Seseorang yang mau berpegang teguh dengan agamanya ibaratnya seperti memegang bara api. Bara api panas, tentunya membakar, tapi harus dipegang. Nah, seperti itulah keadaan memegang agama di akhir zaman. Lakin sara nasyul kalami wa jalbir riwayatil wan nuquli fi hajril mubtadi' li'anna dararahu a'zamu wa khatarahu asyad. Namun kata beliau, meskipun boikot secara garis besar bisa diterapkan pada 3 pihak yang tadi telah kita baca di depan, hanya saja inti dari pembicaraan, inti dari materi yang sedang kita baca, serta pembawaan riwayat-riwayat dan penukilan-penukilan hanya tertuju khusus kepada memboikot ahlul bid'ah. Boikot ahlul bid'ah secara khusus ini. Karena kenapa? Karena doror yang ditimbulkan oleh mereka lebih besar serta bahaya yang ditimbulkan dari mereka lebih parah. Lebih parah. Makanya sebagai mereka kadang-kadang membandingkan Yahudi dan Nasrani ahlul bid'ah. Sebagai mereka mengatakan bahwasanya li'an ujawi rabaiti ma'al yahudi wa nasara habu ilai min ujawi rabaiti ma'al al-mubtadi. Seandainya saja aku bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani, lebih aku sukai, masih mending, lebih ringan daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Karena Yahudi dan Nasrani jelas orang awam pun tahu bahwasanya mereka salah. Tapi ahlul bid'ah sangat sedikit orang yang tahu bahwasanya ini adalah salah. Karena mereka tampil dengan potret agama. Bahayanya lebih dahsyat. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan ungkapan mereka lagi barakallahu fikum sebagaimana mengatakan bahwasanya aku bertetangga dengan babi dan monyet lebih aku sukai daripada aku bertetangga dengan ahlul bid'ah. Karena kenapa? Babi dan monyet binatang. Namun tidak pantas berteman dengan mereka, bertetangga, tapi doror yang bisa kita dapati dari mereka masih lebih ringan. Karena mereka binatang. Apa bisa mereka membahayakan kita? Paling mencuri makanan kita walaupun ada. Tapi ahlul bid'ah, bahaya yang timbulkan dari mereka lebih besar. Hari pertama mungkin lihat, tidak mengomentar. Hari kedua mereka memberikan salam dengan akhlak yang mungkin terlihat baik. Mulai muncul, ternyata mereka baik, mereka bagus. Siapa yang bilang mereka jelek? Akhirnya sedikit-sedikit mulai mendekat. Akhirnya mereka menceritakan tentang agama.
Akhirnya kita memuji mereka, mengajak orang lain, ayo bersahabat dengan dia. Dia nggak nakal, dia nggak jahat. Nah, dia menceritakan tentang agama. Bahaya jadi bisa. Kama marra bika fi kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wa ya'ti lahu nadhairu insyaallah taala. Sebagaimana yang telah lewat kepada engkau dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang baru kita bahas tadi, semoga Allah taala merahmatinya, serta akan datang juga yang semisal dengannya insyaallah pada lebaran-lebaran berikutnya. Nah, ini sudah akan sebutkan tentang hujjah, dalil akan hal ini adalah bagian daripada agama. Kita selesaikan mukadimah karena halaman setelahnya akan datang judul bab baru. Masih akhir dari mukadimah. Wa tajidu ru'usal mu'tabarat fi hadhihi risalati ala ma yali. Engkau akan dapati poin-poin inti dalam makalah sebagaimana berikut ini. Ada 10 poin yang beliau akan sebutkan secara global, akan datang per bab secara terperinci. Al-awwal yang pertama adalah maqasidul Islami fil hajar, visi dan misi Islam dalam memboikot. Apa tujuan Islam mensyariatkan boikot akan datang nanti. Karena sebagian orang mungkin tidak tahu menahu ketika diterangkan ayo kita musuhi ahlul bidah. Kenapa dimusuhi? Dia kan saudaraku, dia kan kakakku, dia kan iparku. Nah, bisa jadi dia nggak tahu visi dan misi Islam tentang memboikot. Dia kan sahabat lamaku, dia kan rekan bisnisku, dan seterusnya. Antara alasan-alasan yang tidak masuk di akal akan datang nanti pada bab yang pertama. Asani anwa'uhu, yang kedua adalah macam ragamnya. Sekilas beliau telah jelaskan di depan bahwasanya momen-momen memboikot seperti dalam periwayatan tidak boleh mengambil ilmu dari mereka. Dalam bab syahadat tidak boleh mempercayai semata-mata persaksian mereka, kecuali butuh penguat dari saksi yang kedua, saksi yang ketiga. Nah, macam ragamnya juga tidak boleh sholat di belakang mereka, tidak boleh menghadiri jenazah mereka, bertemu dengan mereka kalau bisa disempitkan di jalan yang sempit. Nah, jangan tersenyum, jangan menjawab salam mereka, jangan berikan salam kepada mereka, tidak boleh menikahkan anak perempuan kita kepada mereka, dan seterusnya. As-salis yang ketiga adalah syurutuhu, kriterianya. Apa kriterianya? Nah, kapan seseorang itu diboikot? Kapan seseorang dari kalangan al-bid'ah tidak diboikot? Ar-rabi yang keempat, sifatuhu, tata laksananya. Seperti keadaan apa dijalankan boikot tersebut? Keadaan seperti apa? Momen seperti bagaimana? Al-khamis yang kelima, manzilatu hajrul mubtadi'i minal i'tiqad. Kedudukan materi memboikot ahlul bid'ah dalam bab akidah, bab ideologi. Boleh ingin kaitkan bahwa ini bagian daripada agama dalam judul bab yang akan datang nanti pada judul kelima. Kedudukan memboikot ahlul bid'ah dalam pembahasan akidah. As-sadis yang keenam, al-adillatul ilmiyah minal kitab wa sunnah wal ijma'. Landasan hukum yang ilmiah dari kitab, sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Artinya memiliki landasan hukum, bukan sesuatu yang hanya sekedar omong kosong saja, tapi ada dalilnya, ada penunjang dan penguatnya. Tentunya dari sumber ilmu agama Islam, 3 hal ini, kitab, sunnah, dan kesepakatan para ulama. As-sabi yang ketujuh, i'malus sahabati faman ba'dahum lahu fi muwajahatil mubtadi'. Ini juga penting, kita akan baca nanti. Yang ketujuh adalah praktek para sahabat serta yang setelah mereka dalam menghadapi ahlul bid'ah. Jadi langsung dipraktekkan oleh siapa? Oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat dan yang setelah mereka. Praktik para sahabat serta yang setelah mereka dalam menghadapi ahlul bid'ah. As-samin yang ke-8, dawabitul hajri fi syara'. Ketentuan-ketentuan boikot dalam syariat. Akan datang juga bab ini. Nah, sebagian orang memboikot tapi ternyata boikotnya salah, boikotnya keliru. Ternyata yang dia boikot adalah ahlu sunnah. Ahlu bid'ah mana tidak saya boikot.
Makanya butuh mengkaji dalam. Kemudian di antara sekian ahlul bid'ah, ini ahlul bid'ah. Yang dia boikot hanya yang tidak ada hubungan keluarga dengan dia, tapi ada hubungan keluarga dia tidak boikot. Namanya tidak adil. Mentang-mentang dia saudara, mentang-mentang dia satu marga, tidak diboikot. Yang lain diboikot. Ada ketentuannya, ada kriterianya nanti kita akan dapat di dalam syariat. At-tasiyah yang ke-9 uqubatu man walal mubtadi'ah. Yang ke-9 adalah ganjaran hukuman bagi orang yang melindungi pelaku kebid'ahan yang masih mau berteman dengan mereka. Jadi barakallahu fikum, perhatikan di sini. Bab boikot kepada siapa? Kepada ahlul bid'ah paling utama. Boikot kepada siapa? Kepada ahlul bid'ah paling utama. Kemudian apabila ada di kalangan ahlul sunnah yang mau berteman dengan ahlul bid'ah, mereka pun dapat jatah untuk diboikot. Kita ulangi. Nah, yang diboikot paling utama adalah siapa? Ahlul bid'ah. Kemudian apabila ada di kalangan ahlus sunnah yang mau berteman dengan mereka, orang ini pun dapat jatah untuk diboikot. Jadi bukan cuma ahlul bid'ah yang diboikot, tapi apabila ada ahlus sunnah yang mendekat kepada mereka, percaya kepada mereka, mau mengambil ilmu dari mereka, orang ini pantas untuk diboikot. Al-ashir yang ke-10, at-tahdhir min isya'atil bid'ah. Yang ke-10 adalah peringatan dari menyebarkan kebid'ahan. Tidak boleh menyebarkan kebid'ahan meskipun sosok ahlu sunnah tapi lisannya berbicara dengan bid'ah, jangan kita diam. Meskipun dia adalah ahlu sunnah tapi ketika lisan dia berbicara dengan kebid'ahan, jangan kita diam. Nah, di poin ke-10 adalah kita dikatakan memberikan peringatan untuk apa yang menyebarkan kebid'ahan. Kemudian boleh tutup muqaddimah dari 3 halaman atau 4 halaman yang telah kita baca ini. Fallahumma rzuqna hadiyan qasidan wa jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami petunjuk yang sederhana, tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak kurang. Serta jauhkanlah kami dari kemungkaran akhlak, hawa nafsu serta penyakit. Alhamdulillah. Nah, mari kita baca selesaikan alhamdulillah dari muqaddimah pada 3 malam pertemuan berturut-turut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan baca judul bab baru. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita kaji bermanfaat dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.